Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan wal akhwat, shaimin shaimat, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Pada pertemuan kedua ini di kajian kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita masuk pada bab yang kedua, pasal yang ketiga. Dzikru bayani rijzi al-madhkur wa man nazal alaih. Bab terkait tentang ta'un yang turun kepada umat-umat sebelum kita. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perlu kita sampaikan sebuah mukadimah bahwa ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah masalah hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan. Kalau umat-umat sebelum kita biasanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala seketika di saat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengar kisah kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Ketika mereka bermaksiat kepada para rasulnya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka seketika. Sementara umat Nabi Muhammad SAW diakhirkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di akhirat nanti. Beda dengan umat-umat sebelum kita. Ini salah satu perbedaannya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pasal yang ketiga ini adalah apa? Bahwa dulu ada seorang nabi pada zaman Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Bani Israel memaksiatinya, melanggar, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam pelanggaran terhadap ya perintah dan larangan nabi tersebut. Akhirnya jamaah sekalian, pada saat itu nabi tersebut diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum umatnya. Yang pertama pilihannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan mereka dari musuh mereka dari luar, musuh eksternalnya. Kemudian pilihan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membunuh mereka, maksudnya mematikan mereka dengan kelaparan yang akan melanda mereka. Kemudian jemaah sekalian, nabi tersebut tidak memilih dua-duanya dan beliau meminta walakin mautun daqiqun, yaitu kematian yang pelan-pelan, kematian yang lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka ta'un sebagai bentuk azab kepada orang-orang yang bermaksiat kepada rasulnya pada saat itu. Hal yang sama terjadi pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Daud alaihissalam, Bani Israel memaksiati salah seorang nabi. Bahkan banyak sekali nabi yang mereka ingkari, yang mereka lawan. Maka pada saat itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka tiga pilihan. Pilihan pertama adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan musuh kepada mereka selama 2 bulan berturut-turut, sehingga musuh tersebut akan menghancurkan mereka. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka dengan apa? Dengan musim paceklik selama 1 tahun, selama 2 tahun. Kemudian pilihan yang ketiga adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan penyakit taun di tengah mereka selama 3 hari berturut-turut. Jemaah sekalian, akhirnya mereka mendatangi nabi yang masih hidup pada saat itu dan mereka meminta kepada nabi itu untuk memilihkan salah satu dari 3 pilihan tersebut. Akhirnya nabi tersebut memilihkan mereka penyakit taun sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaan mereka terhadap para nabi. Jemaah sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka penyakit taun. Yang terjadi adalah apa? Dari pagi sampai sore 70.000 sampai 100.000 meninggal dalam waktu sehari tersebut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu masih ada yang tersisa, mereka yang soleh, mereka yang betul-betul diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Daud alaihissalam memerintahkan mereka untuk mewujudkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membangun Masjid Daud yang kemudian disempurnakan oleh putra Nabi Daud, yaitu Sulaiman, yang dikenal dengan kuil Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah pertama yang Allah Subhanahu wa taala
sampaikan kepada kita lewat lisan para nabi. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa penyakit taun yang menimpa Bani Israel ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa Nabi Daud alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian pernah juga terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun pernah ditimpa penyakit taun oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Fir'aun yang saat itu durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam adalah penyakit taun. Kemudian penyakit taun ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat doanya Nabi Musa karena permintaan Fir'aun pada saat itu. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 134 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Wahai Musa, hendaklah engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu bahwa Allah akan mengistijabahi doa kamu jika kamu berhasil menghilangkan ar-rijz, yaitu azab, bencana yang menimpa kami. Para ulama tafsir mengatakan bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun di antara sekian bencana adalah apa? At-taun. Ar-rijz di sini adalah apa? At-taun. Maka saat itu jemaah sekalian, karena Firaun berjanji untuk beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan berjanji akan melepas Bani Israel, maka Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Fir'aun berhasil selamat dari penyakit taun. Tapi apa yang terjadi? Dia durhaka kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu poin inti yang kita sampaikan di sini adalah apa? Doa sangat mustajab di waktu-waktu taun seperti ini. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wabah yang menimpa Bani Israel pada zaman Nabi Daud alaihissalam, wabah taun, hilang karena doanya Nabi Daud alaihissalam. Sementara penyakit dan wabah taun yang menimpa Fir'aun, ar-rijza, itu diselesaikan dengan apa? Doa Nabi Musa alaihissalam dan doanya mustajab. Oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah taun ini hilang dari negeri kita, hilang dari dunia ini, dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi